Kita lanjutkan talim ke Batang di bab 2. Bedanya orang mukmin dan orang munafik. Al-farqu bainal mu'minina wal munafiqina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung kita lafadzkan talqin zikir. Sama-sama kita jaharkan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi arini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbah la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa ilaha tuati Syaikhul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wadidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi hajatina wa khususan abaru ya Nur Muhammadin khususan Nabi Yunaka sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadiri al-Mahdi Khalifatul Radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususon arwahi muslimin mukminin wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina al Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu janni faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadi al hajat, Allahumma ya kafi al muhimat, Allahumma ya dafi al baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul datam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah, hari ini kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini bertolebul ilmi. Langsung saja tidak memperbanyak mukadimah, kita ke risalah.
Amma ba'du, melanjutkan taklim bab-bab sebelumnya terkait perkara satu sifat yang dilarang oleh Allah, yaitu munafik. Jadi munafik itu terjadi di zaman kerasulan setelah Nabi hijrah ya. Jadi waktu awal keislaman tidak ada istilah kaum munafik, adanya kaum kafir. Setelah hijrah ke Madinah baru timbul kaum munafik. Kalau ditanya berat mana menghadapi kaum kafir dengan kaum munafikun, berat kaum munafikun. Karena kaum munafik tidak terlihat kekafirannya, ya. Ini yang perlu kita pahami dalam konteks sejarah dan terkait dengan kehidupan sekarang. Yang paling berbahaya itu musuh yang ada pada diri kita atau musuh yang di luar kita secara gentleman, yang ada di dalam lingkungan kita. Itu yang orang sebut musuh dalam selimut, manggun tiang kain dalam lipatan. Sama aja itu ya. Amma ba'du, asal kata munafik tentu dari bahasa Arab. Usul katanya nafaka, artinya pura-pura. Nafaka artinya pura-pura. Secara istilah ini merujuk pada seseorang yang menampilkan keimanan secara lahiriah, ditampilkan bahwa dia seolah-olah beriman, tetapi menyembunyikan keimanannya dalam hatinya bahwa dia tetap masih berposisi sebagai fasik, orang dendam, orang yang kafir, tingginya ke kafir. Itu paling bahaya. Arti kata keislamannya masih membawa niat jahat dalam hatinya, maka disebut nafaka. Ya, apa artinya? Pura-pura baik. Nah, ini terjadi pada kehidupan sekarang enggak? Banyak. Nah, disinilah dituntun oleh Islam, jangan sampai kita mempunyai sifat seperti itu. Tindakannya disebut sebagai nifak. Tindakan orang yang berpura-pura itu namanya nifak. Bisa dimaknai, nifak itu bisa diartikan menaruh titik hitam di kolbu. Ya. Pura-pura itu kalau antum berpura-pura tidak jujur, maka antum menaruh titik hitam kotoran pada kolbu. Padahal kolbu itu adalah penerang kehidupan. Jadi yang kena diri kita. Karenanya kata munafik bisa bermakna tempat berkumpulnya noda hitam. Jadi orang munafik itu terkumpul noda hitamnya di situ tuh. Makin tinggi kemunafikannya maka gelaplah kolbunya, sulit dinasehati. Nah, itu dia. Terkumpul pada makna spiritual, makna dari kata munafikun adalah tempat berkumpulnya noda hitam. Kalau kita bahasakan secara hakikat, munafik terletak di kolbu. Bahasa mudanya di hati, bukan di kepala, bukan di nafsu. Jadi sasarannya pada yang paling inti, hati. Munafik letaknya pada hati. Kalau hati udah kotor, otomatis nafsu jelek bertambah. Udah nafsu manusia itu sering jelek, ditambah pikiran pun akan menjadi ngeres, jelek pula. Nah, maka disitulah akan kumpul pada kolbunya noda-noda nuktatun yang jelek, titik hitam tadi. Itu makna secara hakikat. Letaknya di kolbu, di hati manusia, maka hati itu akan penuh dengan noda hitam. Sehingga ketika kolbu tersebut dihadapkan, diarahkan ke nur ilahi, baca Quran, bertaklim, maka nur ilahi menjadi gelap. Nggak nyaman dia. Sulit menangkap ajaran-ajaran kebaikan dalam kolbunya. Secara ilmu tasawuf, yang orang serap demikian, dia ada munafik. Ya, kemudian dihadapkan kepada Quran. Maka ilmu tasawuf menyebutnya itulah orang yang terhijab. Apa? Terhijab. Ya. Karena
terhalang oleh noda hitam tadi, sehingga menjadi gelaplah hati tersebut. Sampai nungging kita nasihati, ionya ada pura-puranya, tapi inyo cemeehan nawa. Ya, nah, gitu Pak. Itu yang disebut munafik. Maka diwanti-wanti sekali dalam Quran. Nah, jangan sampai berdoa kita kepada perkara tadi kena. Oleh karena itu, hindarilah diri kita dari kemunafikan. Nah, dari kata munafik timbul kata julmah. Julumatin. Julmah artinya gelap. Walaupun mata kita terang, tetap aja gelap. Pendengaran kita mendengar, tetap aja gelap. Gelap pengertian ini sukanya kepada yang kejelekan. Itu disebut julma. Ya. Sukanya pada yang kejelekan. Julma karena gelap. Ya. Seakar kata dengan apa julma itu? Pada sifat jolim. Itulah jolim. Jadi kalau ditanya orang yang jolim, janganlah kamu berjolim. Ya. Jolim itu secerdas apapun juga, searif apapun juga, kalau sudah jolim nampaknya tetap gelap. Ya, itu jolim. Secara hakikat, jolim artinya apa Pak? Kolbu yang gelap. Sama, sehingga nur ilahi akan tetap tidak membantu pada dirinya untuk memberi pencerahan kepada kehidupannya. Nah, karena itu hindarilah diri kita dari kejoliman. Jolim ini bahasa syariat, tapi usulnya ternyata julma, kegelapan. Nah, itu dia. Sedangkan makna apa yang disebut kafir, naik lagi tuh. Artinya apa? Kalau gelap ujungnya tertutup. Jadi kafir artinya tertutup. Secara hakikat kafir mengandung arti kolbu yang tertutup sekali. Kalau gelap ada sedikit cahaya masih bisa kelihatan. Tapi kalau udah tertutup, cahaya pun tetap tertutup. Jadi kafir berat. Jadi akibat sifat munafik antum bisa jadi kafir, gitu ya. Nah, maka nur ilahi tidak nampak, tertutup sama sekali. Itu di atas hijab lagi, sudah tertutup hatinya. Maka secara Quran hatinya mati. Nah, itu dia. Nah, karena itu hindarilah diri kita dari kekafiran. Itu makna-makna tadi itu stratanya begitu Pak. Jadi kita setidaknya tahu usul asal-usulnya. Ternyata di usul sifat munafik bisa berbahaya kalau didiamkan. Sama penyakit kanker kalau didiamkan bisa sampai menjadikan sesuatu yang sangat beresiko. Nah, dari situ secara kehidupan modern ada istilah yang disebut makna fasik. Pertanyaannya fasik, langsung ke interaksi. Fasik itu tidak jujur, berarti sifat. Arti fasik tidak jujur, berarti dari makna tadi timbullah ketidakjujuran. Nah, kalau sudah tidak jujur gimana mau diperbaiki Pak? Sulit kan? Nah, fasik itu maknanya timbul dari perkataan tadi, tidak jujur. Mengandung arti ketidakjujuran. Tentunya ketidakjujuran ini kalau ditarik ke hakikat kepada kolbu. Mukanya jujur, omongannya jujur, tapi kolbunya tetap tidak jujur. Itu arti hakikatnya. Ya. Kolbunya bisa dikatakan bahasanya kalau ke fasik, ketidakjujuran. Lawannya sidik, jujur. Kalau larinya ke fasik, maka bahasanya berbeda. Nah, dia tidak bersahadat. Walaupun dia bersahadat. Arti sahadat dalam konteks hakikat menyaksikan keberadaan Allah secara sumpah. Ya, itu syahadat. Dan juga syahadat Rasulnya. Syahadat kan ada syahadatain dua.
syahadat Rasul dan syahadat Allah. Ya. Tetapi mulutnya berkata, tetap mulutnya bersaksi, sehingga kita menjadi orang, itu yang disebut sering orang-orang tasawuf menyebutnya syahadat palsu. Apakah ada orang bersyahadat palsu? Banyak, Pak. Ya, gitu, Pak. Ya, itu makna-makna yang dalam. Oleh karena itu hindarilah diri kita dari kefasikan. Karena kefasikan walaupun antum bersyahadat tapi syahadatnya palsu. Ya, nah, itu sebabnya sifat munafik sangat berbahaya karena akan mengandung makomat-makomat yang lebih tinggi sampai dia memalsukan syahadatain kita. Ya, maka kalau sudah memalsukan syahadatain kita, dia bukan lagi muslim. Ya, nah itu dia resikonya. Jadi ini perlu dipahami dalam konteks kemudahan dalam bahasa seterata dari bahasa ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ilmu hakikat. Itu tadi maknanya berbeda, tapi intinya kan sama. Ya, intinya sama. Jadi sifat munafik sering ditandai ketika antara perkataan dan tindakannya selalu berbeda. Apo kato muncung, apo kato hati. Ya, munafik sudah jelas merupakan salah satu sifat yang sangat tidak disukai Allah. Itu yang disebut sifat tercela, karena sifat munafik itu sendiri suka melakukan tipu daya, suka melakukan berbohong, dan berbahayanya suka berkhianat. Jadi dilihat dari realita masyarakat saat ini, kondisi sekarang, munafik sering disebut dengan bamuko duo. Apa? Mukonya duo mah. Nah itu ya. Bukan secara harfiah fisik, nggak ada manusia muka dua, ya. Arti kata batopeng. Hal ini dijelaskan oleh hadis sahih yang berbunyi riwayat Bukhari, aswa'un nasi huwal dzul wajhini, ya, wa huwa syaksu alladhi yujru wajhani hina kunu baina majmu'atin minan nas bainama yubdi wajhan akhara hina kunu baina majmu'atin hukra. Seburuk-buruk manusia adalah dzul wajhan, orang yang bermuka dua. Itu Nabi menyebutnya, yaitu orang yang ketika di tengah sekelompok orang ia menampakkan suatu wajah, namun di tengah sekelompok yang lain ia menampakkan wajah yang lainnya. Itulah yang bermuka dua, yang disebut dzul wajhaini. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Orang dengan sifat munafik atau bermuka dua, kita larikan ke sini dalam konteks kekinian. Terkadang sering ditemukan dalam kelompok orang baik di lingkungan pekerjaan, pertemanan, dalam kita bermasyarakat. Hati-hatinya mukunya duma, tidak bisa dipercaya, kan gitu dah. Nah, ya. Tujuan mereka berbuat seperti itu kadangkala tidak disadarinya. Ya. Kalau disadarinya justru dia bisa merubahnya. Yang sayangnya yang sulit dirubahnya merasa dia tidak munafik. Nah, pas diingetin, dia nggak mau kan? Karena kepura-puraannya tadi. Jadi tujuannya berbuat seperti itu adalah demi mendapatkan apa? Merasa di muka orang dia orang baik. Keuntungan itu. Kalau dilarikan ke hukum materi, ada orang munafik supaya dapat untung banyak. Bamuko dua supaya dapat untung banyak. Nah, baik dari segi harta maupun dalam segi karir dan kedudukan. Nah, kalau di perkantoran sering disebut apa? Manyungkua. Ya. Oh, jangan manyungkua mah. Kagurunya manyungku sih. Nah, gitu. Ya, kapak mandainya manyungkua sih. Ya gitu ya. Sifat munafik yang tertanam dalam diri seorang akan menimbulkan penyakit. Hati-hati, Pak. Penyakit ini orang menganggapnya penyakit kejiwaan aja. Padahal kalau disebut penyakit kejiwaan itu berbahaya, Pak.
Penyakit jiwa, orang yang sakit jiwa sebutnya apa? Gilo kan? Kalau gilo diterima masyarakat enggak? Ajan dakean yo gilo mah gitu ya. Beko di ladang sinan rancak inyuk panyaki nyo, panyaki hati. Ya. Dek munafik inyuk kanela sakit kapalo. Aku ndak menyindir kok. Ya. Hati-hati bisa juga sakit parui. Ya, rancak sakit parui daripada sakit gilo. Kan itu ceritanya. Jadi perlu anu jalehan secara sisi dan lebih benar. Jadi hati-hati Pak. Pangkal bala tidak mengetahui, tidak menyadari karakter munafik itu sering kita tidak sadari, sering tertular dari lingkungan. Disinilah gunanya kita memahami konteks agama. Bapak-bapak tahu nggak? Yang paling ditakutkan oleh Allah adalah bukan kanker, bukan COVID, munafik tadi. Makanya banyak diterangkan di Quran. Pas ngaji munafik, lah biasa kok. Nggak perlu lah. Cetek kok ngaji. Lah parah. Para puluh di At-Taubah. Itu kan At-Taubah. Padanan kata surat At-Taubah apa Pak? Surat Fadilah. Al-Ghafir, Al-Mumin. Hati-hati Pak. Jadi fadilahnya banyak. Umumnya di surat At-Taubah itu terkait penyakit munafik. Seluruh isinya tuh diterangkan. Banyak Pak. Jadi penting untuk kita pahami. Jadi dengan begitu, orang yang kena penyakit ini hidupnya nggak tenang. Kata Nabi itu. Jadi katanya harus dibasmi, arti kata harus disembuhkan. Menurut orang-orang spiritual, para sufi, orang torekot, ya orang ruhani, obat paling mujarabnya untuk menyembuhkan sifat munafik adalah Quran yang nunjukinnya. Taubat nasuha. Tambah nasuhanya. Tidak akan mengulanginya lagi. Banyak orang tobat. Ya, terulangnya kalau lalai boleh. Tapi kalau sadar nggak bisa Pak. Diulangnya kok ada tobat lah. Itu mempermainkan. Lebih berat tuh. Dia tahu ilmunya. Ya. Berbahaya itu. Jadi hati-hati Pak ya. Kan ada tobat. Oh gampang. Ya toibah selesai. Apalagi kalau nandung dan mimpin. Mabuk gitu ya. Ada kacau kok mah. Nggak bisa macam itu. Kanai kamu kaji kok. Terkait kaji munafik. Ya nak. Jadi harus disembuhkan. Kata ahli ruhani, kata Quran, obat paling mujarab munafik bukan dengan ritual, bukan dengan puasa, tobat nasuha. Ayo, bukan puasa, tobat nasuha. Kemudian dibantu energinya dengan zikir nafi isbatan. Kemudian baru antum akan ketemu takarub kepada Allah. Ya, sebagaimana hal ini didalilkan dari sabda sahih Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Istafti qalbaka fal fadilatu hiya ma tatmainu ilaihi nafsuka wa qalbuka inda falihi. Amal ithmu fa huwa ma yajalu yuariku nafsaka wa yulki fi qalbika ribata wa taqarahu an yaraka nasu wa anta tartakibuhu. Mintalah fatwa kepada kolbumu, mintalah fatwa pada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jika engkau melakukannya, jiwa hatimu merasa tenang. Sedang dosa adalah yang selalu menghantui jiwamu dan membuat hatimu bimbang. Serta engkau merasa tidak suka dilihat oleh orang lain saat melakukannya. Itu dia. Jadi makna ini dalam Rasulullah bersabda terkait sifat munafik yang harus ditaubati dan dijikiri, kemudian mendekat takarub kepada Allah. Itulah dia maknanya. Al-Quran menjelaskan bahwa sifat munafik itu
penuh sekali, mungkin lama didiamkan, tidak dibantu dengan tolibil ilmi, tidak dibantu dengan tobat nasuha, tidak mau mengobatinya dengan obat tobati, tidak mau menguatkannya dengan zikir, tidak mau mendekat takarub kepada Allah, maka penyakit itu akan bertambah penyakitnya dan bahayanya bisa menular kepada temannya, karena temannya adalah agamamu. Ayo, nah, itu dia Pak. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa orang munafik itu seperti musuh dalam selimut. Mereka lebih berbahaya dibandingkan tawanan musuh. Nah, karena bisa saja keberadaannya ada di lingkungan sekitar pelakunya, seolah-olah menyayangi kita. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi azab yang pedih kepada orang yang memiliki sifat munafik. Mereka juga selalu menipu Allah ujungnya, seolah-olah beriman, tapi hatinya tetap kufur. Dampak negatif dari ini, hidupnya insya Allah tidak tentram, selalu was-was, tak senang dilihat orang bahagia, orang lain, ya, sering berburuk sangka suudzon dan tidak lapang dadanya. Alangkah baiknya untuk menghindari sifat munafik dan pahami, ilmui demi terciptanya kesehatan, baik sehat fisik maupun sehat batin. Jadi munafik itu kenanya bukan kena di batin saja. Otomatis kalau kita tidak mengatasinya secara tuntunan agama, insya Allah secara lahir pun akan kena. Jadi kalau andung amati, banyak sekali orang yang kena penyakit-penyakit berbahaya, kanker sampai ke malapari, ya nggak enak lah. Lama pula dong sumbernya munafik kan? Anda mungkin dong itu. Betul kan? Munafik kamu. Mungkin enggak? Akhirnya jangan mengecek itu ya. Tak singgung ke orang. Ada nih lo, munafik dan tidak sadar. Ya. Jadi kalau itu dilakukannya, maaf, sekeras apapun penyakit antum, kalau antum melakukannya serius dengan metode tobat, zikir, takarub, insya Allah penyakit fisik pun tidak mungkin tidak bisa disembuhkan. Paham ya? Paham kan? Nah, itulah inti yang disebut metode terapi psikoterapi holistik secara Islami dan terapi. Nah, konteksnya namanya di Quran inabah. Kaitannya tobat nasuha. Duduk ya. Itu dia, ada di Quran itu. Oh indah nak ngaji ilmu terapi ya kembang kempis datangnya. Betul kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat ilmunya. Dong sayang bukan dong Sergio mah. Jadi jelas dijelaskan di Quran, dijelaskan di hadis, tidak bisa disepelekan penyakit ini karena penyakit ini selalu ada dalam lipatan kain. Ya. Pada diri kita sendiri. Jadi ini berbahaya. Pelakunya seolah-olah menyayangi kita, bisa menular, tapi intinya mencucuk dari belakang. Dengan demikian Allah mengasih wanti-wanti ajab yang berat. Kerakna raka. Nah, kemarin udah kita bahas. Seolah beriman tapi kufur. Jelas hidup tak pernah tentram, was-was, tak senang lihat orang lain bahagia. Suudzon, tidak lapang dada. Robi soli sodri bayasiri amri. Cengangas-cengenges dia. Walaupun tengah artinya, iya kan? Ya Allah lapangkan dadaku. Oh lah lapang dari dulu mah katanya. Gitu kan? Nah ya, selapang bola Pak. Jadi dampak negatif dari sifat munafik itu sendiri sudah jelas kita. Ya disinilah alangkah baiknya hindari sifat munafik dengan lebih serius demi terciptanya kesehatan fisik maupun batin. Itu kata Nabi loh. Kaitannya ke fisik loh. Baru batin. Fisik dulu baru batin. Nah, ya. Jadi yang berbahaya sebenarnya yang terakhir. Kalau penyakitnya udah kena ke batin. Banyak orang soleh kena penyakit fisik banyak Pak.
Justru karena kena penyakit fisik yang berbahaya sampai mati, dia ditolong Tuhan menjadi soleh. Kenapa? Karena penyakitnya penghapus dosa. Nah, itu dia. Jadi jangan menggerutu. Karena kutuang penyakit. Tidak boleh, Pak. Allah itu punya penilaian yang berbeda. Ya. Jadi itu yang kegoibannya yang sering kita tidak pahami. Ya. Ulama sufi memberi nasihat begini. Supaya kita tidak terkena penyakit itu dan kita ada kesehatan fisik dan kesehatan rohani, bisa membangun hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia. Ulama spiritual, ulama torekot, ulama sufi lah apa sebutnya, memberi nasihat ada 7 cara menghadapi teman, kerabat, siapa saja, adik kita, saudara kita kalau terkena penyakit munafik. 1. Nasihat sufi, bukan secara syariat aja ya, syariat itu beda. 1. Jaga hati daripada benci kepada orang yang kena munafik. Bare. Jaga hati kita, nggak boleh benci terhadap orang yang kena munafik. Nan duduk ndak kue tuh. Kadang kalau onjak lontong yo. Ya enggak? Nah, karena orang munafik memang menyakitkan, tapi tetap secara tuntunan Nabi lebih ruhani. Jaga hati antum, nggak boleh benci kepada orang yang kena penyakit munafik. 2, lidahnya manis, tapi hatinya busuk. Namun seorang sufi mengingatkan, jangan biarkan kebencian mereka menjadi api yang membakar hati kita. Karena yang terbakar lebih dahulu adalah diri kita sendiri. Coba lihat mereka, orang yang kena munafik itu, cobalah lihat sebagai ujian dari Allah. Bukan musuh dan bukan dibalas dengan dusta. Balaslah dengan jujur kebohongannya, karena kebohongan hanya dapat dikalahkan dengan kebenaran. Itu nasihat Nabi menghadapi orang munafik. Karenanya ulama sufi berkata, kebenaran tidak perlu menjerit. Kebenaran tidak perlu menjerit. Makna kata itu udah paham kan? Cukuplah hadir, maka dusta akan goyah. Terima, nasihati, amalkan, jangan sampai membenci, bahwa itu adalah ujian bagi dia maupun kita. Ya, begitu caranya. Jadi kebalikan dari pengobatan syariat ya. Nggak tahan Pak. Tuntunan Nabi itu begitu. 3, amalkan kejujuran tanpa menuntut mereka berubah. Sampaikan kejujuran, tapi jangan dituntut kamu harus berubah, nggak boleh. Itu orang munafik. Karena hak merubah hati bukan antum. Nah, ikut jadi Tuhan pula. Ada batasan. Sampaikan saja, Nabi aja juga nggak bisa merubah pamannya. Nabi loh. Kok jamaah andung lah munafik, rubahlah. Aja nadoi itu, sumpahan saya, nggak bisa bah itu sayang. Abah, kapatang kane awak dah. Kini nan duduk itu kanean. Betul kacinya. Itu kan kita tahu. Kalau namo jangan jadi guru. Betul tak? Ya, jadi amalkan kejujuran tanpa menuntut mereka berubah, karena bahaya tidak pernah berunding dengan gelap. Bahaya itu nggak pernah mau berunding dengan gelap. Maka antum jangan gelap mata juga. Kalau dilawan kejoliman dengan kejoliman, antum jolim. Hebat nggak Nabi ajarannya? Ala bonyo giginya nyetolong juanya. Betul kan? Berat memang. Apalagi di kondisi zaman kini.
Dekat sekedar perlu kata Nabi. Jauh bila perlu. Teman munafik tetap boleh kita hadapi dengan batasan. Nah, itu dia. Dengan batasan. Nah, mulai paham dan duduk kau menterapinya. Paham nggak? Andung doakan sih dapet mau be orang macam itulah. Kalau ndak onjak lontong kali gato sih dan katanya mah. Betul Pak. Jangan sampai hanyut hingga terseret dalam kepura-puraan mereka. Awak terpancing ndak? Bisa terpancing kan? Oh ndak bisa. Angkane kutuk beko. Terseret tuh dengan kepura-puraan seolah-olah si terapinya bisa ngutuk dia. Bahaya ndak? Ah, itu dia. Ajaran tasawuf kesufian mengajarkan keseimbangan. Sama dengan syariat. Nah, cara menghadapi orang karena munafik dalam lingkungan dekat, teman, adik, kakak, apapun juga. Yang keempat, tetap kata Nabi, jaga silaturahim. Aduh. Jaga silaturahim tanpa lindungi, tapi kata ada tapinya, lindungi hati dengan jarak yang sehat. Tetap jaga. Kelima, doakan mereka dalam diam. Karena munafik adalah penyakit hati. Ya. Dan doa adalah obat yang paling lembut. Mendoakan mereka bukan bermakna kita menyetujui kemunafikan itu, tetapi menyalakan harapan agar suatu hari mereka kembali ke jalan kebenaran. Karenanya ulama-ulama dulu mengobati penyakit munafik ini yang kena pada kelompok Madinah, yang sulit dirabanya, berpesan doa yang tulus, tanda hati kita lebih besar daripada keburukan mereka. Ini dalam maknanya. Keenam, ambil pelajaran dari kepalsuan mereka. Berarti mereka berdakwah. Ambil. Yang penting kita jangan kena seperti mereka. Nah, itu dia. Ambil pelajaran. Ya, walaupun teman munafik tadi sudah mengkhianati kita. Berat nggak Pak? Berat ya? Supaya kita tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Karenanya yang ketujuh, keburukan orang lain adalah cermin agar kita tidak berbuat serupa. Tetap berakhlak baik walaupun awak bantu tabaka di kompor gas. Nah, jadi kesimpulannya, jangan biarkan kemunafikan mereka menjatuhkan kita ke tahap yang sama. Poinnya gitu. Tetaplah berakhlak baik walaupun disakiti. Sufi berkata, air yang jernih tetap jernih meskipun dicelupkan ke dalam bekas yang kotor. Itu ikhtibar. Tugas kita adalah menjaga kejernihan jiwa kita, bukan meniru keruhnya orang lain. Ya kan? Serahkan urusan kita pada puncak akhirnya kepada Allah. Hati manusia berada dalam genggaman Allah. Jangan lupa, semuanya yang menentukan adalah Allah. Maka serahkan kepada Allah. Kita tak mampu mengubahnya dengan marah. Kita tak mampu merubahnya dengan akal logika dalam penyakit munafik. Serahkan urusannya kepada Allah. Kalau segala jalan sudah kita sampaikan, dia belum berubah. Yang maha membolak-balikan hati, kita sama tahu. Makanya ada doa. Doa yang dipakai Nabi menghadapi munafik yang parah. Ya, apalagi kepura-puraannya sudah benar-benar menipu kita. Jadi kita tetap hati-hati. Walaupun tidak nampak buktinya, kalau hati kita dipekakan sama Allah, maka antum akan tertuntun tetap amalkan doa ini. Inilah doanya. Allahumma oslah qalbi. Allahumma oslah qalbi. Wala taj'al qalbi qasi'anan.
kaqalubihim. Kemudian Allahumma aslah qalbi wala taj'al qalbi qasyi'anan kaqalubihim. Allahumma aslah qalbi wala taj'al qalbi qasyi'anan kaqalubihim. Ya Allah, perbaikilah hatiku dan jangan jadikan hatiku sekeras hati mereka. Sampai makanya kesimpulan ala doa sufi ini secara ilmu tasawuf disebut as-sadiqul munafiqun mir'atun lil ikhtibari. Ikhtiarnya begitu. Teman munafik adalah cermin ujian yang mengajari kita. Doakan dia jangan jadi cermin. Maka pakai doa itu untuk membuka hijab dia supaya kita jangan ketularan. Yaitu Allahumma aslah qalbi wala taj'al qalbi qasyi'anan kaqalubihim. Pertanyaannya, qalbi apakah jahar atau kopi? Kopi. Syaratnya harus ada di depan dia. Itu yang disebut talqin ruhi. Talqin ruhi. Jadi kalau menghadapi orang kena munafik tetap bermanis-manis muka, tapi kita sudah rasakan bahwa dia munafik, hantam dengan talqin qalbi. Apa yang disebut? Allahumma aslah qalbi wala taj'al qalbi qasyi'anan kaqalibihim. Kareh mengece itu langsung ditunjuk, enggak mangkui ilmu tadi itu. Hano se lapatkan dalam hati. Insya Allah ini tuntunannya ada sanatnya. Siapa sanatnya? Tuh dia, Abah Hano. Sampai Pak? Sampai? Nah. Melalui mereka Allah mengajarkan kita menjadi kekal, jujur, sabar, ikhlas. Jangan sibukkan diri menyingkap topeng orang lain. Walaupun jelas-jelas mereka munafik, tetapi sibukkanlah diri membersihkan wajah kita sendiri di hadapan Allah. Itulah yang perlu kita pahami ya dalam konteks-konteks kaji kemunafikan. Nah, sekarang Anung sandarkan langsung. Masih di part 2 ini kita bahas tadi udah dianggap selesai. Menurut pengobatan munafik ada 7 tahapan secara ilmu sufi atau torekot. Sekarang Anung bahas sifat kaum munafik dalam akhlak. Dalam akhlak ke karakter ada 7 makom yang perlu antum pahami. Pertama, itu yang disebut dusta. Ada kaitan dengan munafik. Dusta. Sifat kaum munafik yang paling dominan. Apa Pak? Dusta. Pangicu, pembohong, itu dusta. Mereka mengklaim iman dan kebaikan, namun menyembunyikan kejahatan. Kedustaan mereka tidak hanya berkutat pada ucapan, namun juga ujungnya pada perbuatan dan interaksi, bahkan dusta dalam iman akan timbul. Dalam surat At-Taubah ini banyak sekali dibicarakan perkara ini tentang kedustaan kaum munafik, seperti dusta dalam berinteraksi dengan Allah dan Rasulnya. Ini dilihat dalam surat At-Taubah ayat 90, juga ayat ke-77, juga kedustaan terhadap hamba Allah di berbagai ayat. Seperti ayat 42, 43, 62, 74, juga 93, 96. Sifat tersebut boleh dikatakan fadilah surat At-Taubah adalah memperbaiki karakter munafik. Ini apabila sudah mendarah daging ke orang itu, hati-hati. Apabila kedustaan semata menurut hemat mereka tidak bisa merealisasikan tujuan, dikhawatirkan bisa menyingkap kedok mereka, maka tak segan-segan mereka akan bersumpah palsu. Dia akan berani demi Allah. Sangat mudah sekali, padahal berbohong. Itulah syarat dosa, menimbulkan dosa kontan. Karena ini difirmankan Allah, At-Taubah surat 9 ayat 95. Iqra Iwan. Bismillahirrahmanirrahim.
وجاء المؤذنون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Dan datang kepada Nabi orang-orang yang mengemukakan nuzul, yaitu orang-orang Arab Badui, agar diberi izin bagi mereka untuk tidak pergi berjihad. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam diri saja. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Itu ayat berapa? 90. At-Taubah 995. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Hati-hati kalau sudah terbukti mereka munafik, ya. Kemudian mereka untuk menegakkan kemunafikannya bersumpah dengan demi Allah. Hati-hati Pak. Kalau sudah bersumpah itu kita mesti gimana? Pergi. Jangan dengarkan. Pergi aja. Tinggalkan. Terjadi nggak ini? Udah sampaikan, terjadi. Itu titik paling puncak. Poin. Kalau demi Allah tapi terbukti dia melakukan kesalahan, di antara yang mengicu ke ibunya, menipu ke yang lain, tinggalkan, jangan komunikasi. Paham? Karena perintahnya berpalinglah dari mereka. Sepakat? Quran. Karena sesungguhnya mereka itu adalah apa? Najis. Aduh, kalau diikuti padih nggak Pak? Padih kan? Nah itu jadi kurat atau baik itu jangan dipikir diamalin begini, pahami itu, tadabbur. Ternyata konteksnya kalau dia bersumpah demi Allah tapi tahu dia berbohong, ada bukti, maka jangan dilawan. Berpalinglah. Berpaling maksudnya apa? Pergi. Karena apa? Karena dia najis. Karena Allah tidak bisa dipakai, dijual namanya. Kalau guru dijual namanya ndak bakado bro. Tapi ke Allah jangan main-main. Ya, bahaya. Demi Allah itu bahaya Pak. Sampai Pak? Kalau ragu, walaupun itu benar, jangan berani ngomong itu. Sepakat? Kini Pak. Sumpah pakai Quran, demi Allah saya akan beramanah memimpin negara ini, menyandang pekerjaan secara amanah, demi Allah. Ada pula Qurannya ujungnya Mbak, kalau memang itu tempang lepai masuk penjara, menangnya anak bini, enggak salah kan?
Main sumpah kah? Allah saya bersumpah. Betul? Nah, kita jangan main-main. Sandarin lagi. At-Taubah 9:107. Baca. Ini banyak terjadi loh. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن هارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Ini banyak terjadi di kondisi sekarang. Contohnya apa Pak? Alhamdulillah awak ala dapet sumbangan masjid dari partai anu. Jutaan Pak. Digembar-gemborkan juga Pak. Berarti orang itu pengurus masjid itu nggak ngerti. Yang nyumbang itu ada tujuannya karena Allah atau karena pengen duduk jadi pemimpin? Makanya munafik enggak? Lepan yang enggak. Makanya Malik Mas Haji rancak kadang kalau pas duduk di marmer ku ternyata marmer itu mengecek haram den tanggaan den. Apa anda percaya? Terjadi gini Pak. Bukan Mbak boleh berpolitik. Nih menyumbang Mas Haji anak yatim munafik atau enggak? Kan sulit Pak. Nggak bangga langsung menerima dong. Ayo, kareban kajian dong. Emang kenyataannya begitu? Betul nggak? Masjid dimegah-megahkan, tanda kiamat. Seharusnya kan positif kata-kata itu. Megahnya itu, dia niat menyumbangnya nggak selesai. Bukan karena Allah, tapi ingin jadi gubernur. Ingin jadi anggota dewan. Pas salah duduk, lain karena masih itu. Nah, katanya dia. Karyawannya anu ngaji mah indah, tak kayak politik indah, kenyataan Quran lah. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah panduto, jo sumpahnya. Jelek. Mereka tidak segan-segan melakukan apa aja, menjual agama. Jutaan mau keluar. Betul kan? Ajan ke Mas Haji macam itu. Kalau nampak. Alhamdulillah. Pak Adang dapat ini kemarin dari Gerindra. Sekian. Tapi kepatang tak putih dia. Nampaknya dia tidak duduk. Enak pula tuh. Tidak disumbang dari dia tidak duduk katanya. Maksudnya nyumbang itu dia harus ada duduk. Mungkin itu menerimanya. Kalau di awal dapat jangan menerima. Itu praktek ternyata kejadian. Bangga pula mengicip Mas Haji macam itu. Aneh bin ajaib dah. Aduh berani ulama menyampaikan itu di khotbah di luar. Panjang. Mereka tidak segan melakukan apa saja. Itu disebut dalam konteks menjual agama. Jadi ternyata orang penjual agama adalah munafikun.
Obatnya harus apa? Taubat nasuha. Arti kata jangan melakukan itu lagi kan gitu. Wah, kok selesai dan duduk. Beko jadi presiden harus tambah masa hajinya 3. Masya Allah. Nah. Itu terus berlangsung pada mereka. Bahkan mereka bungkus sumpahnya mereka dengan bentuk sumpah yang lebih berat lagi. Nah, untuk menepis keraguan dan kecurigaan terhadap jati diri mereka, Allah bukakan hijab itu. An-Nur 24. Suratnya 24 ya, ayatnya 53. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. 53. Wa aksyamu. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah. Jika kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah, janganlah kamu bersumpah, karena ketaatan yang diminta ialah ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makanya gini, ia nyumbang sampai tegak masjid itu, semewah-mewahnya. Tapi pas disuruh sholat, ikut taat itu mau nggak? Itu jihad. Sholat itu jihad juga. Mau nggak? Oh nanti, saya masih ada rapat. Ritualnya nggak dilakukan. Diterima, Allah nggak bisa dibayar. Poinnya gitu Pak, itu ada di An-Nur. Jadi kalau ditanya kembali kepada surat At-Taubah, padanan kata dari surat At-Taubah seorang ruhani menyebutnya surat apa Pak? Bukan Fadilah ya, surat Al-Fadihah. Jadi kalau ditanya, nama lain surat At-Taubah adalah Al-Fadihah, artinya yang menyingkap kebusukan munafik. Itu suratnya. Sampai satu surat. Perintahnya taubat. Jadi anggap enteng perkara munafik itu. Zaman sekarang dianggap nggak ada munafik ya. Padahal itu paling bahaya. Itulah tanda-tanda kiamat Pak. Jadi menyingkap kebusukan itulah surat At-Taubah. Udah ratusan tahun diperingatkan. Ini kan memaparkan, menceritakan surat itu kedustaan mereka dalam 4 hal. Pertama, mengaku beriman, namun menyembunyikan kekufuran. Betul kan? Iya kan? Dasarnya At-Taubah surat 74. Dibaca tuh. Surat 974 At-Taubah. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا
يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Ini Pak, ini banyak kena nih. Seolah-olah kalau di dunia siasa atau dunia politik itu menganggapnya karena lawan saing kan. Padahal ulah mereka sendiri dia menyumbang niatnya untuk jadi pemimpin. Nah, mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah, mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Enggak, karena nyumbang tadi. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran. Dengan tindakan itu sama dengan dia mengucapkan kafir. Ini yang sering tidak dibahas oleh ulama-ulama sekarang, Pak. Padahal kata-kata ini kan nggak perlu diiktibar-iktibarkan, jelas. Ya. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan kekafiran dan mereka itulah kata Allah telah menjadi kafir sesudah masuk Islam. Ngeri mana Pak? Kalau kafirnya gentleman ya nggak apa-apa. Udah Islam jadi kafir. Itu terjadi nggak banyak sekarang? Ya. Tantangannya apa? Nanti akhirat. Dunia wal akhirat. Dunia kena tuh. Banyak contoh kok. Banyak. Masuklah Panjaru. Ya. Seumur hidup. Bini nyolanan apa begina. Nauzubillahi min dzalik. Anaknya lah tempang timbu. Jadi kadang-kadang tidak paham di konteks ajaran Islam. Kan banyak orang pintar ya. Tapi nggak mau ditadaburi kan atau bah ini kan. Ya. Jadi ini penting kita sampaikan, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal itu. Jadi keislaman mereka, baik itu Islam dalam arti sebenarnya Islam, lalu mereka murtad, ya, ataupun Islam secara lahiriah, karena takut karena jabatannya kalah, maka dia melakukan keislaman, ya, dengan sering ke masjid, itu tetap munafikun, dan itu lebih gawat dari kafir. Ya, atau takut terbunuh dalam zaman perang dengan alasan banyak alasannya, namun yang jelas mereka telah menjadi kafir. Ini yang berbahaya. Pertanyaannya, kafir zaman dulu dengan kafir sekarang bahaya mana Pak? Zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman sekarang Pak. Resikonya dunia wal akhirat dibalasnya. Kalau zaman dulu orang kafir disenangin dulu dunia, masih ada untungnya, nggak diajak. Kalau sekarang sebentar dunia wal akhirat. Halo bapak-bapak di sana, ini kan di share. Ini bener ini, bukan kata kepala di sini, tapi kata Allah. Benar Kak?
kajian dong, enggak. Ya. Mengaku mencintai, loyal kepada kaum mukminin, mengaku mereka bagian dari mukminin, padahal mereka bukan termasuk kaum mukminin. Tidak dalam akidah, juga loyalitas, amalan, tidak pula dalam perangai. Merekayasa alasan karena menganggap ujur pun tidak ada. Ketika mereka diseru untuk berjihad, untuk berinfak, untuk melakukan kebaikan secara tuntunan Islam, mereka berpangku tangan dan mereka ujungnya menjadi kikir. Jadi mereka menyumbang ada maunya. Karena kaum munafik menganggap jihad adalah kerugian yang berbahaya. Maka menurut mereka tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan harta untuk hal yang tidak mereka ada hasilnya. Karena itu Quran surat At-Taubah yang turun beriringan dengan surat Ghazwat Tabuk, peperangan, membeberkan detail tentang sikap kaum munafik pada zaman itu mengenai jihad. Ketidakikutan sertaan mereka dalam perang adalah dusta mereka dalam memberikan alasan mengapa mereka tidak ikut serta tidak menginfakkan hartanya. Ini ada di Quran surat 42, 94, 96 di At-Taubah. Jangan dibaca. Melegalkan kemaksiatan dengan perbuatan busuk mereka. Ini ada di At-Taubah 61, 62. Karenanya Qatadah rahimahullah ahlul tafsir berkata begini, disebutkan kepada kami bahwa seorang munafik berkata, yaitu mengenai kemunafikan mereka yang tidak turut serta dalam peperangan Tabuk. Dengan perkataannya sebagai berikut. Ini ahlul tafsir Qatadah rahimahullah. Wallahi inna haula ila haqqan hum kairuna wa asharafuna fa in kan maqalahu Muhammadin haqqan fahum bila syakin syarun minal humairi. Demi Allah, wallahi, demi Allah, sungguh mereka ini benar-benar orang pilihan dan terhormat dari kami. Kalaulah yang dikatakan Muhammad memang benar, pastilah mereka ini lebih jahat dari keledai. Ucapan ini terdengar oleh orang sahabat muslim. Dibalas sama orang muslim itu. Wallahi innama qallahu Muhammadun lahikun wa innaka lasyarun minal himari. Demi Allah, sesungguhnya apa yang kantum katakan, Muhammad itu benar-benar benar, hak. Dan engkau ini benar-benar lebih jahat, maksudnya kaum munafik itu, dari keledai. Ya. Ia pun menyampaikan hal ini kepada Nabi, dikadukan persoalan ini ke Nabi. Ya. Nah, Nabi SAW mengutus untuk memanggil orang munafik tadi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang munafik tersebut, ma'alladzi dafa'aka ila qauli ma qultuhu. Apa yang memicu untuk mengatakan apa yang kau ucapkan tadi? Apa yang mengakibatkan kamu mengucapkan itu? Itu kata Nabi dulu perkataannya. Orang tersebut langsung marah, serapah, dan bersumpah atas nama Allah bahwa ia tidak mengucapkan itu. Pakai logika. Lelaki muslim itu berujar akhirnya, Allahumma arishadikal haqqa wajalil kadiba yarol kadiba. Ya Allah, tunjukkan kebenaran yang jujur dan dustakanlah si pendusta itu. Maka Allah turunlah firman, karena tadi sudah terjadi jidal. Turunlah firman kepada Nabi, At-Taubah 61, 62. Karena timbul perdebatan dengan orang munafik untuk mendudukkan membela Muhammad, akhirnya turun Quran At-Taubah surat 9, 61, 62. Faminhumul ladzina ويؤمن للمؤمنين
والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Jadi gini Pak, bahasanya orang munafik itu kalau terdesak dengan jidal tadi, maka dia jual Rasul itu. Saya sama dengan Rasul, ridho Rasul. Intinya yang mengerti ridho itu hanya Rasul dan Allah. Sampai ya? Nah, itu memang tidak terjadi di zaman kini Pak, tapi banyak terjadi. Nyejual gurunya, nyejual apa manenya, kalau terdesak seolah-olah gurunya menyetujui. Itu syiriknya. Paham? Wabillahi taufiq wal hidayah, banyak maaf. Dan ini Andung menyampaikan betul Pak, itu Quran bahasanya, nggak perlu dikotak-katik. Semuanya jelas di Quran. Jadi kalau ditanya Quran ada gak solusinya? Ada petunjuknya. Kenapa orang sering tidak terbuka petunjuk itu? Di hatinya nuktatun, banyak noda munafikun. Paham ya? Mudah-mudahan insya Allah kita sambung di bab ketiga ini. Ada sedikit amalan di bab ketiga. Khususnya bukan ke orang lain Pak. Ya. Karena dalam konteks tasawuf, orang lain yang munafik itu kita berterima kasih mereka berdakwah untuk kita. Ya. Maka doakan mereka, beratnya itu. Bukan jadi lawan, karena mereka biar gimana juga sudah bersahadat. Ya. Itu yang paling bahayanya. Jadi kamari bedo mah ada orang munafik. Kamari susah. Kalau kita tidak membahas tuntunannya secara aturan Islam, khususnya Quran, petunjuk Nabi, awak pun jadi munafik biko. Ya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.